Lanjut. Oke. Ya. Jadi pertama kita belajar checkpoint pertama adalah menganalisa wajah. Oke. Teknik analisa yang pertama adalah teknik yang sederhana yang disebut dengan hipotrofi dan hipertrofi. Ada yang masih ingat? Ada yang tahu? Oke. Yang pertama adalah dalam proses diagnosisnya kita harus benar. Selalu harus siapkan cahaya. Boleh ada yang bantu? Nadia ini video ya. Jadi dari si ibunya mereka Ibu sama Nadia aja di video ini. Oke, siap. Tolong di stop dulu. Di stop dulu. Kan proses diagnosis ya. Diagnosis ada yang namanya apa? Hipotrofi dan hipertrofi. Pensil alis di ruang farmasi ibu. Oke, hipotrofi artinya cekung. Hipertrofi artinya cembung. Hipotrofi itu kasusnya adalah untuk filler. Ya kan? Karena cekung. Hipertrofi jangan pernah filler. Jadi diagnosis yang pertama adalah hipo dan hipertrofi. Ya, wajah manusia ada 3 jenis. Rata-rata yang hipo, hipertrofi dan kombinasi. Kalau teman-teman lihat body type, masih ingat ada berapa body type yang udah baca? Ada 4 body type. Pertama adalah apa? Red oval. Baca belum? Kedua adalah green square. Ketiga adalah yellow rectangular. Yang terakhir adalah white circle. Kenapa ini penting? Karena ini akan penentuan. Pasien ini bisa kita filler, kita bisa benam, bisa botox. Oke, kita lihat ya. Tipikal yang seperti ini kira-kira ya. Sederhana aja. Kita bentuknya geometri. Bentuk wajahnya kira-kira apa? Apakah bulat, persegi panjang, lonjong elips, atau apa? Kita lihat diameter atas sama diameter ini, diameter ini sampai diameter ini. Kira-kira lonjong, elips. Kita lihat kan? Seperti itu. Pertama, untuk body type ini kita bagi menjadi 2 tipe klasifikasi. Masih ingat apa? Ample type dan angular type. Ample type itu adalah yang besar-besar. Cuman 2 jenisnya, red oval atau white circle. Pasien datang ke sini kira-kira masuknya besar atau kecil? Besar. Di sini ya? Boleh saya lihat? Tuh lihat komposisinya. Tapi juga harus hati-hati yang hamil semuanya berubah. Kayak begitu ya. Kelihatan dari fisiknya kira-kira bentuk tipenya apple atau pear? Pear. Bener kan? Jadi tipikalnya kita harus lihat bahwa datang dia ample type atau angular type. Ample type berarti dia tipikalnya besar, cuma 2 pilihan, red oval atau white circle. Red oval sesuai namanya adalah bentuknya apa? Red oval. Maka bentuk wajahnya biasanya apa? Agak sensitif dan lain-lain. Ini gampangnya merah sensitif atau enggak? Kelihatannya, tapi belum tentu. Kenapa? Karena bentuknya adalah pear shape. Pear shape itu kemungkinan besar ke arah white circle dengan komposisi lihat pahanya yang lebih besar. Diestimasi lagi lewat apa? Lewat mohon izin. Ya. Suka berkeringat atau enggak? Jarang. Nah, itu kelihatan. Tipikal adalah white circle. Yang sering berkeringat adalah red oval. Tipikal red oval tengah. Kelihatan kan? Merah, tipikal. Ini lebih bahasa Sundana pias. Red oval kenapa merah? Karena vaskularisasinya tinggi. Artinya apa? Resiko untuk pendarahannya cukup besar. Tapi white circle pias. Resiko vaskularisasinya adalah lambat. Tapi dia memiliki apa? Sifat limfatik yang lambat. Sehingga pada saat pakai krim, pakai apa, agak sulit ngefeknya, bener ya? Betul. Tapi jerawat ini muncul seperti apa? Karena tipikal untuk ample type, dia termasuk tipikal yang mudah untuk terjadi alergi sebenarnya. Oke, kegemukannya biasanya, dok saya mah napas aja gemuk. Kalau jajan, Jajan ngaruh. Ini adalah penumpukan cairan. seperti itu orang yang mudah gemuk, mudah kurus.
Ya, mudah gemuk, mudah kurus. Kenapa? Karena kombinasi. Bentuk mayornya adalah white circle. Tapi ada minornya adalah apa ini? Bentuknya adalah segitiga. Kayak gitu. Maka tipikalnya, ya ini adalah white circle, tipikal yang detail. Yellow rectangular, tipikal yang gampang overthinking. Betul? Itulah yang nyebabin kenapa jerawatnya muncul. Jadi ketika body type itu bisa banyak hal. Jadi dari body type itu teman-teman bisa mengetahui jenis vaskularisasi, lymphatic type, termasuk tipikal mudah keloid atau enggak muncul dari situ. Ada selulit ya? Udah hamil? Aku belum nikah. Oh belum nikah. Oh, makanya kan saya tanya dulu. Oke, tapi ada selulit atau enggak? Selulit itu seperti Enggak di Singkayo. 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 kayak stretch mark gitu. Iya, Ada di bagian sini Oke. karena kalau gatal suka kegaruk. Warnanya adalah putih. Benar? Betul. Nah, selulit itu ada dua type. Tipikal yang sifatnya adalah fibrous itu gelap. Yang satu tipikal hidrik itu adalah putih. Nah, tipikal seperti ini kemungkinan besar tipikal yang hidrik type seperti itu. Karena pelebarannya adalah karena pelebaran apa namanya kulit seperti cairan seperti itu. Keren kan berita bisa sampai seperti itu. Iya. Baru dok aku belajar estetik kayak gini. Soalnya langsung ke muka bisa nggak langsung body gitu. Kenapa? Iya langsung ke Karena jenis ngeliatnya selalu kayak kulit. gitu. Kalau saya bisa ngelihat dari body type, saya bisa tahu secara psikologi, secara apa semuanya bisa ketahuan. Kayak begitu. Setelah langsung tahu dong. Aduh, jadi ketakutan dok. Nah, kan kita lihat pasien. Ada tipikal apa namanya? Indah. Tenda tipikalnya detail. Benar kan? Dia tuh penelitikan memang tipikal westikel seperti itu. Westikel kan dokter amat seperti itu. Ngamatin dulu apa itu memang tipikal westikel. Jadi kita ketahuan. Terus ditambah lagi dengan tipikal ya bentuknya ini adalah agak segitiga benar kan? Yellow tipikalnya. Maka izin tipikal kulitnya putihnya agak kekuningan langsam. Benar kan? Itu kita kelihatan. Jadi dari sekali melihat itu sebenarnya dari atas sampai bawah, bukan dukun karena memang ada ini. Ya, tipikal karena ini tipikal westikel seperti ini, maka kita akan mengkombinasikan dengan pengetahuan kita yang pertama. Pengetahuan yang paling pertama adalah hipertrofi atau hipotrofi. Case kalau dia westikel biasanya cenderung adalah hipertrofi dengan sebagian adalah hipotrofi. Kapan filler, kapan botox, kapan ini sederhana. Yang kosong cekung kita filler, yang cembung kita benang ataupun kita botox kan kita lihat tergantung. Botox adalah untuk menguatkan atau merilekskan ototnya. Sederhananya seperti itu. Sampai ada pertanyaan dulu. Maka kita melakukan proses diagnosis pada tindakan ini kebutuhannya adalah apa? Oke. Lebih dalam lagi. Oke. Sekarang kita akan mulai kita lihat ya. Kita akan mulai menggambar bagian yang perlu di filler, bagian mana yang perlu dibenang ya. Kita lihat, oke. Secara umum kita akan menjelaskan kepada pasien ketika menganalisa adalah kita bagi ya teh. Bagian sepertiga atas, sepertiga tengah, sepertiga bawah. Kita lihat lagi sebelah sini. Sepertiga atas kita akan melihat bagian mana yang hipertrofi, bagian mana yang hipotrofi. Kira-kira bagian mana yang hipotrofi? Itu. Sini. Hipo. Ya. Ketika kita mau filler, biasanya bentuknya pasti begini. Kalau teman-teman lihat. Oke. Terus mana lagi? Kalau mau seperti ini. Oke. Sip. Ya. Apakah perlu botox? Usia berapa Intan sekarang? Indah usianya 26. Nah, 26. Apakah perlu botox? Bisa. Karena sudah mulai ada kerutan. Oke, gitu ya. Dari ke atas sih. Ke atas. Alisnya angkat. Ini Atas. sinarnya. Nah, itu kan kita kelihatan ya. Oke. Sekarang sambil jalan ya, kita langsung ini botox ya. Caranya adalah cari titik mid pupillaris. Masuk sini. Kemudian dulu saya belajar di garis langsung lurus, padahal harusnya dia ngikutin alur. Ke atas lagi. Full mengenai ini dia ya. Kita harus mengikuti alur ini. Nah, ini dia. Sip. Itu alur apa dong? Ini alur Sebelum- untuk botox ya.
salurin itu. Nih, otot. Oh, otot sih. Ototnya. Jadi kita seperti ini. Kalau saya sendiri ya, kalau saya sih nggak setuju garis lurus ya. Oke, kita sambil jalan, sambil jelaskan titik botoksnya ya. Jadi daerah atas ini butuh yang namanya botox, butuh yang namanya filler. Filler sebelah sini, forehead sebelah sini, filler sebelah sini, filler sebelah sini. Kayak gitu ya. Sekarang kita lakukan proses botox. Sambil jalan kita ambil lasernya. Kayak begitu. Oke, tete gini teh. Nah, oke. Titik apa ini? Muskulus apa namanya? Muskulus skeletal. Iya bener gak sih? Otot apa namanya? Labella ya. Korugator. Korugator. Aku kadang suka lupa ya. Suka kebalik ini sama ini. Ini muskulus. Coba cek lagi di sana. Dibuka lagi classroomnya, sudah lengkap. Yuk dibuka. Kita sambil jalan ya. Ada sesi. Oh sorry, muskulus ini adalah muskulus procerus. Ingat, procerus itu artinya adalah tonjolan. Ya, ya, namanya adalah procerus. Kemudian ini adalah muskulus korugator. Lihat cara ngambilnya. Ya, cara ngambilnya cukup begini saja. Gini, ya, titik yang kedua. Titik yang kedua. Oke. Bisa 4 sampai 8 unit karena masih muda, kita 4 unit, 4 unit, 4 unit. Oke. Tete ke atas lagi. Alisnya lagi sih. Oke. Ada banyak caranya di bunder atau enggak. Saya nggak suka di bunder. Ada teknik yang bermacam-macam. Lagi ke atas. Yang diajarin teknik garis lurus atau teknik zigzag. Zigzag ya. Sama Ada dok dua. Oh, ada dua ya, macam-macam. Satu. Ini saya teknik zigzag ya. Iya dok, seperti Kayak itu. begini, kayak begini, teknik zigzag. Ya. Oke, ada juga teknik dulu saya pertama kali tuh. Apa keuntungannya? Kalau mau persebarannya lebih luas, teknik zigzag. Oke, untuk kasus kalau yang usianya agak lebih tua, kita bisa tambahkan titik sini. Gak jadi nggak titik yang di sini? Enggak dok. Oke, begitu. Sekali pertanyaannya, dok, kenapa setiap botox ininya lebih naik? Logika kita kira-kira kenapa? Pindah ya dok. Sederhana, ininya sudah paralisis, ini bisa bergerak, sudah otomatis, yang ininya akan naik ke atas. Kan logika sederhana gitu, benar nggak? Kebayang nggak, Dokter Rama? Ya kan? Ininya paralisis, nggak bisa gerak, cuman yang bisa gerak sebelah sini doang. Iya. Otomatis dia akan naik ke atas. Jadi ketika kita melakukan proses botox, kita harus kasih tahu terkadang pada beberapa orang kalau tipikal seperti ini kemungkinan besar bakal naik. Kenapa? Kekuatan ototnya masih kuat. Kayak begitu. Bu, jangan kaget ya nanti kalau misalkan kita botox yang di sini, alis yang sini bakal naik. Oh nggak apa-apa dok, lanjutkan. Kalau misalnya nggak mau, pengen hasilnya maksimal banget, maka kita bisa tambahkan titik yang di sini. Cuman kasih tahu, kadang nggak nyaman ya. Apalagi yang pakai kacamata kayak saya, pas di botox di sini itu nggak nyaman. Begitu dia. Kalau pasiennya oke, lanjut. Oke. Kemudian titik yang berikutnya gini, Teteh. Gimana? Gini. Nah, oke, sip. Ya kan, ini harus digambar misalnya ada kayak gini. Ini yang disebut crow feet. Crow feet itu artinya seperti kaki gagak. Oke, kita akan ini karena nggak ada nggak bisa ya. Biasanya yang muncul adalah crow feet di sini, terus muncul adalah bunny line di sini. Ya, jadi di checkpoint pertama teman-teman belajar bagaimana mendiagnosis dan titik mana saja yang perlu dibotox, di filler dan di bedah secara keseluruhan. Maka pasien datang biasanya adalah cuma mau botox, ternyata kalau keluar konsultasi sama saya, keluarnya adalah botox, benang, filler, skin booster. Ya, jadi yang kita lakukan namanya adalah konsultatif session. Dok, saya pengen botox. Oke, ibu izin, bolehkah saya nanti menjelaskan apa aja problem yang ada di wajah ibu? Seperti itu. Oke, habis beres, sepertiga atas sudah selesai. Ada pertanyaan dulu? Stop. Oke, yuk di videoin lagi. Yang masuk bagian tengah kita akan bagi menjadi bermacam-macam.
Kita lihat area sebelah sininya. Caranya gimana? Lihat ke atas. Oke, dia baru bakal mulai kelihatan dari sebelah sini. Cekung. Si muda sudah cukup. Banyak sekali pikiran mana ya. Nah, kalau belum punya anak ini. Punya anak lebih ribet deh. Tenang. Oke, teknik yang ini adalah sini. Apakah ini bisa lihat ya? Ini karena white circle ini adalah bentuk hypertrophy-nya. Di filler agak sulit. Kira-kira ini ada smile. Bagus nggak kalau kita filler di sini? Nggak. Oh, enggak ya. Smile-nya akan makin berat. Oh, biar makin Maka turun akan ya. makin berat, makin turun. Ketika kita mau filler, prinsip dasar perbaiki bagian atas dulu. Maka yang bawah akan otomatis. Karena ada hukum gravitasi. Tapi kalau kita langsung smile di sini pasti akan berat. Smile-nya akan makin besar. Maka tekniknya bagaimana caranya? Pasiennya adalah filler di bawah sebelah sini. 3,5 juta teteh. Botox berapa? 2,5 juta ya. Botox Korea 1,5 juta dok. 1,5 juta. 50 euro. Tambah filler sini ini berapa? Filler 2 juta. 2 juta, 1,5 juta, 3,5 juta. Gak tahu mau cuma facial doang. Menambah. Oke, ya sip sebelah sini ya. Teknik yang biasanya suka pakai kombinasi sama MD code. Teman-teman tahu apa itu MD code? Oke, searching nanti di bawah. MD code menurutku salah satu yang keren dulu adalah pasti yang dipakai Allergan ya pada saat Juvenrum itu salah satu pelatihan yang paling bagus sih kalau menurutku ya. Jadi saya biasanya teknik untuk naikinnya ini adalah kita mencari persimpangan antara ozygomaticum ya di sini ya. Ini adalah arcus zygomaticum. Yuk, coba tolong dipegang. Kelihatan? Coba dirasain. Ozygomaticum. Ya, di sini kita masuk pakai yang high volume. Nanti berfungsi adalah untuk dia naikin di sini. Seperti itu. Dok, mau naikin smile bagaimana? Masukin sini, masukin sini, masukin sini. Mudah-mudahan pelan dia bakal naik seperti ini. Baru kita lakukan proses benang. Oke, gitu. Kalau misalkan benang, biasanya proses seperti ini. Kita bisa melakukan penarikan sini karena kita pakai double needle, dia 2. Seperti itu. Tulang pipinya agak cukup lumayan ya. Tulang pipinya cukup tinggi, kalaupun misalnya mau jangan di sini, tapi agak lebih bawah dari tulang pipinya. Kita masuk sini. Tapi jujur teknik yang seperti ini biasanya ininya susah sekali. Seperti itu. Maka caranya dengan filler disuntik ya seperti itu ya. Oke. Nah udah beres sama ini juga. Oke. Ini memang kosong cuman karena masih muda saya nggak perlu diisi ya. Oleh kalau misalnya mau kita isi sebelah sini, isi sebelah sininya ya. Oke. Kemudian baru kita lakukan benang di sini. Oke, seperti itu. Kemudian benang di mana lagi? Sini bisa. Ini alurnya narik ke situ. Oke. Sip. Kemudian berikutnya kalau mau filler. Kalau mau filler dagu kira-kira harus gimana? Ini sudah ideal atau belum? Kurang Ya. Nanti biasanya kita pakai penggaris, lihat ke samping ya, punten. Sip. Kita pakai sebelah sini. Tuh. Ini harusnya kena. Ya. Berarti hidungnya agak kurang sedikit, ini kurang maju. Maka dengan pola seperti ini maka dagunya dilakukan seperti ini. Kayak begitu. Kan ada penggarisnya. Tapi sebelum melakukan hal kayak gini, saya biasanya akan mengisi bagian sebelah sini dulu. Agar dia terisi lebih penuh. Filler di situ baru masuk ke depan sebelah sini. Seperti itu. Filler dagu udah bisa? Belum ya. Nanti kalau pas ada pasiennya kita langsung belajar filler. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah. Ini udah lengkap semua. Dari atas sampai bawah. Dok, kalau yang Oke, udah beres ya.
Sampai sini kita akan belajar tentang pembuluh darah. Pastinya kasih tahu ya kalau udah siap ya. Ya, sebentar lagi dok. Siap. Anestesi. Berapa menit lagi? Oke. Sip, sambil nunggu kita belajar anatomi ya. Udah, di stop.